Yang ditemukan di rumah kakak itu gimana? Nah, itu sejujurnya tentang aliran dan yang katanya ya. Tapi kan ditemukan di rumah kakak. Ya, katanya. Nah, ini versi harus terluruskan dulu. Katanya ditemukan di rumah saya. Saya pada waktu sudah di rutan Pak John. Jadi saya tidak mengetahui apakah itu benar ditemukan di rumah saya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saksi saya, Ketua RT 50 tempat saya berdomisili yang diundang untuk menyaksikan itu pun tidak ditunjukkan berkas-berkas apa yang diambil dari rumah saya. Yang ada itu hanya disodorkan satu berita acara penggeledahan, seperti itu saja. Lalu kemudian mereka pulang tanpa menunjukkan dokumen apa yang diambil di rumah saya. Muncul dokumen itu adalah setelah itu ada di kantor Kejaksaan Tinggi. Gitu. Jadi ada dua poin yang harus dicatat dalam hal ini. Yang pertama, saya tidak tahu tentang dokumen itu karena saya sudah tidak berada di rumah lagi pada saat penggeledahan, saya sudah tahan. Dan yang kedua, saksi yang hadir pada saat itu tidak dipertunjukkan dokumen apa yang diambil dari rumah saya. Jadi intinya tidak ada bagi-bagi menurut kakak tentang proyek masjid ini? Tidak ada bagi-bagi uang, semuanya kita tahu bahwa ini adalah untuk masjid. Kakak juga nggak menerima apapun? Gimana? Kakak juga nggak menerima apapun? Tidak menerima apapun. Tidak menerima apapun. Terima kasih untuk klarifikasi. Silakan. Untuk yang 113 juta yang Bapak sampaikan ke persidangan tadi itu untuk 130. pembangun ya Pak? 130. Bukan 113 ya? 130 miliar. 130. Itu yang disangkuti saat itu hanya 50 ya Pak? Hanya? 50 miliar. Oh baik, paham saya. 50 ya Pak? Hanya? 50 miliar. Oh baik, paham saya. Ah. Jadi pada saat penagihan awal, bagaimana kita mengajukan tagihan yang berdasarkan termin atau berdasarkan progres tadi, itu clear sekali yang kita ajukan kepada pihak yayasan adalah 113 miliar. Itu berdasarkan progres. Lalu kemudian pada saat kita ajukan itu 113, ternyata yayasan mengkonfirmasi ke kita bahwa ini hanya uang ada 50 miliar. Nah karena ada 50 miliar itulah, maka kita coba susun supaya semua pihak tercover. Termanfaatlah uang 50 miliar itu, sebagian untuk uang muka sebesar 48 miliar. Yang notabene uang muka yang harus diterima oleh pelaksana dan KSU itu harusnya 10% dari total kontrak 668. Artinya mereka harus menerima uang itu sebesar 66,8 miliar. Tetapi baru dibayarkan 48 miliar. Nah itulah porsi pembagiannya kebijakan dari Ketua Yayasan. Oke, berarti benar ya Pak untuk pengerjaan termin 1 sampai 3 itu dibayarkan setelah ada kucuran uang 80 miliar ya? Betul sekali, betul. Nah, jadi betul tadi disampaikan oleh saksi pertama Ibu Dwi bahwa termin itu kita lakukan per tanggal ini seperti itu. Lalu kemudian karena belum kesediaan uang, lalu itu dibayar sekaligus pada saat uang 80 miliar saya. Jadi sempat terhenti di antara termin 3 ke 5 berarti. Termin 3 ke 4 sempat stuck sebentar. Itu apa masalahnya? Masalahnya ya tadi karena nggak ada dana ya Pak ya? Bukan tidak ada dana, tagihan termin kita belum dibayar. Jadi kita mencari kemufakatan. Nah, jadi harus diluruskan juga nih. Ini bukan semata-mata karena dana atau lahan, tetapi koordinasi saja. Manakala koordinasi sudah terjalin, sudah terkomunikasi, pekerjaan berlanjut lagi seperti itu. Ini kan didakwa nerima fee atau bagi-bagi fee. Mungkin langkah itu hukum gimana? Ya, kalau soal langkah hukum mungkin masyarakat hukum yang akan menjelaskan itu. Ya. Tetapi dalam pandangan saya tidak pernah merasa menerima. Membagikan pun tidak. Apapun membagikan. Lagian itu kertas, ya. Tidak menjelaskan siapa yang membuat dan untuk siapa, di mana gitu. Ya, tidak ada tanda tangan Bapak ya Pak? Tidak ada. Tapi itu korelasi dengan uang keluar dari berantas itu yang kena catat. Nah itu yang saya tidak paham. Keuangan berantas saya tidak berkompetensi untuk masuk itu. Oke.